semuanya, kembali lagi bersamaku Monica Priscilia dengan NIM 2005581 yang merupakan salah satu mahasiswi pendidikan sosiologi tahun 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi lagi nih dengan kalian semua mengenai hakikat dan juga aksesibilitas dari penggunaan cyber. Perkembangan teknologi dan informasi kian canggih seiring dengan perkembangan zaman, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini yang mengharuskan hampir seluruh aktivitas kita untuk menggunakan gadget dan juga akses internet. Hidup seakan tidak dapat terpisah dari aktivitas cyber ini. Cyber sendiri merupakan sesuatu yang berhubungan dengan komputer maupun sistem informasi, di mana di dalamnya kita dapat memanfaatkan untuk mencari berbagai pengetahuan baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, sains yang dalam sekejap dapat memberikan kita miliaran hingga triliunan informasi dengan cepat. Dampak positif lainnya dari aktivitas cyber ini adalah dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif, dan efisien, serta meminimalisir adanya kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat, baik nasional maupun internasional. Dampak positif lainnya dalam kehidupan manusia mampu menghadirkan berita-berita yang up-to-date dan berkesinambungan. Penyajian berita juga seolah menyempurnakan media-media konvensional dengan menggabungkan video, teks, dan gambar dengan akses internet yang sangat cepat. Cybermedia juga mampu menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai konsumen berita, tapi cybermedia juga mampu menjadikan masyarakat sebagai produsen sekaligus distributor media. Dan terakhir, meningkatnya kemajuan teknologi yang sangat canggih dan kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik, yaitu perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa di Asia. Di antara dampak-dampak positif yang telah disebutkan sebelumnya, dunia cyber ini juga memiliki kelemahan dan juga tingkat bahaya yang cukup tinggi. Di antaranya adalah lahirnya cybercrime atau kejahatan cyber. Kejahatan cyber ini banyak sekali jenisnya dan kasus yang sudah terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Dampak negatif dari hadirnya dunia cyber ini diantaranya penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah atau skimming, di mana pelaku skimming melakukan penarikan dana di tempat lain. Kemudian ada pinjaman online, di mana mekanisme transaksinya mengisi data secara online, akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga, pimpinan tempat, atau bahkan mengakses data dari handphone nasabah. Kemudian transportasi online, di mana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor WhatsApp yang didapat. Berikut merupakan salah satu skema terjadinya kejahatan cyber, di mana pelaku akan mempelajari dulu sistem target dari sasarannya, kemudian menyusup masuk ke jaringan komputer, menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi, dan terakhir membuat backdoor, hilangkan jejak. Nah, itu dia teman-teman dampak positif maupun negatif yang dapat terjadi ketika kita menggunakan akses internet. Teman-teman tidak perlu khawatir karena di sini ada beberapa solusi untuk melindungi teman-teman dari dampak-dampak negatif tersebut. Di antaranya adalah teman-teman cukup mengunggah konten yang bermanfaat saja. Jangan lupa juga lindungi privasi teman-teman semua. Kemudian hanya mengakses situs-situs yang positif. Dan yang terakhir, jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang belum pasti, apalagi di dunia maya.
Jadi teman-teman semua tidak perlu hanya terfokus pada dampak negatifnya saja, karena teman-teman bisa mengeksplor lebih dampak positif dari pengaksesan internet. Karena hal itu tidak akan terjadi apabila manusia itu cerdas dalam menggunakan perkembangan teknologi. Dan juga cybercrime ini membuktikan bahwa manusia seringkali terperangkap dalam belenggu perkembangan teknologi. Nah, teman-teman, sekian untuk video kali ini ya. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dadah!